pagi Bapak Ibu Guru Penguji dan audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Sanasazia Jasmine Raharjo sebagai moderator pada kelompok Wakamono. Presentasi akan dilaksanakan kurang lebih selama 10 menit. Kepada kelompok Wakamono saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok Wakamono perkenalkan saya Raditya Akbar Jumantara Atmaja, nomor presensi 26. Devi Amalia Saputri, nomor presensi 12. Saya Aska Hauran, nomor presensi 9. Saya Wijika Kasakil, nomor presensi 35. Saya Ayah Salma Farunisa, nomor presensi 7. Saya Albinaya Rahmat Sukawi, nomor presensi 1. Saya Dika Bayu Pratama, nomor presensi 4. Saya Muhammad Fikri Khairuddin, nomor presensi 20. Saya Yusuf Bayaki, nomor presensi 36. Baik, berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan tentang short animation kami. Yang pertama ada konsep, karakter desain, background design, storyboard, animatic, dan yang terakhir adalah final film. Untuk konsep sendiri, di sini kami menyajikan keindahan kota Smart City, yaitu IKN itu sendiri tergambarkan sebagai kota yang maju namun tetap indah. Jadi di sini kami menghadirkan konsep karakter flora dan fauna yang hidup berdampingan dengan manusia untuk menggambarkan bahwa IKN bisa dihuni aman, nyaman, dan damai oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Jadi dengan itu IKN kota yang maju namun tergambarkan tetap sebagai kota yang ramah lingkungan. Berikutnya, karakter desain akan dijelaskan oleh Andika Bayu dan juga Aska Hauran. Baik, saya Aska Hauran, nomor presensi 9 akan melanjutkan presentasi dari Radit. Selanjutnya ke karakter desain. Di sini kami menggunakan main karakter yang sudah didesain untuk kelompok 2D dan hewan pendampingnya itu burung rangkong. Dan di sini kami menambahkan satu hewan pendamping yaitu pesut mahakam, yang dimana akan ditunggangi oleh main karakter untuk mengelilingi kawasan IKN. Selanjutnya, di sini kami menggabungkan konsep modern dan juga style tradisional, dimana di awal adegan diperlihatkan banyak karakter menggunakan baju tradisional Kalimantan atau baju adat suku Dayak. Nah, tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa kekayaan daerah Kalimantan ini masih dilestarikan oleh warga sekitar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Andika Bayu. Baik, di sini kami juga menampilkan desain manusia dengan tema modern seperti IKN, yaitu Smart City, dengan perpaduan antara unsur tradisional dan unsur modern. Kami menampilkan pesan bahwa kita bisa hidup di era modern ini tanpa harus meninggalkan adat istiadat dari nenek moyang kita. Selain desain manusia, kami juga menambahkan desain hibrida seperti flora fauna asli Kalimantan Timur. Di sini kami mengkonsep flora fauna seperti Pokemon, yaitu bisa hidup berdampingan dengan manusia dan bisa berinteraksi dengan manusia. Baik, selanjutnya adalah background desain yang akan dijelaskan oleh Wichita dan Ayasa. Karena anime kita itu terinspirasi dari style Ghibli, yang dimana mereka tuh menekankan di bagian backgroundnya dan jadi kayak backgroundnya lebih mendetail daripada karakternya. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu lumayan panjang, yaitu sekitar 1-2 minggu atau kurang lebih segitu. Oke. Untuk latar tempat akan dijelaskan oleh Ayasha Alma. Baik, saya akan menjelaskan tempat di mana background itu diambil. Pada slide pertama kali ini terdapat shot 1, 4, dan 3. Yang dimana shot 1, 4, dan 3 ini diambil terletak pada desa pedalaman Kalimantan Timur. Selanjutnya, untuk slide kedua ini dari pojok kiri atas sampai bawah terdapat shot 2, 6, 7, dan yang paling besar sendiri adalah shot 5.
Yang dimana shot 2 ini terletak pada hutan Kalimantan Timur, lalu shot 6 berada di Sungai Mahakam yang sebagai penghubung antara pedesaan IKN menuju ke kota IKN itu. Nah, lanjut ke shot 7. Terletak pada Tugu titik 0 IKN, dan shot 5 ini terletak pada Istana Merdeka. Selanjutnya, pada slide ini terdapat 3 background, yaitu shot 8, 9, dan 10. Nah, shot 8, 9, dan 10 ini terletak pada jalan raya perkotaan IKN, dan shot 9 sendiri merupakan transportasi yang akan digunakan oleh kota IKN itu sendiri. Nah, untuk shot 10 terletak pada lapangan Tugu titik 0 IKN. Selanjutnya, untuk slide ini terdapat 2 background, yaitu shot 11 dan 12. Nah, shot 11 ini terdapat pada perkotaan dekat Tugu titik 0 IKN dan Bukit Bendera, sedangkan shot 12 ini terletak pada Bukit Bendera itu sendiri. Selanjutnya, nah, untuk storyboard akan dijelaskan oleh Rifki Hoirudin dan Yusuf Banyak. Selanjutnya, karena animasi kami dimulai dari sang main karakter akan berkeliling di daerah IKN yang akan ditemani oleh burung rangkong tersebut, dan dimulai dari shot awal di sini dan akan berlanjut ke sang main karakter menyapa orang-orang yang ada di pedesaan di Kalimantan Timur. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu setelah sang main karakter dijemput oleh Pesut Mahakam di sini, sang main karakter akan menuju ke kota IKN dengan melihat bagaimana sih aktivitas para warga-warga yang ada di kota IKN, seperti jogging di Tugu titik 0, kemudian menyeberangnya flora fauna di jalan raya, kemudian bermainnya anak-anak permainan tradisional itu di lapangan Tugu titik 0. Nah, setelah semua itu, sang main karakter akan turun dari Pesut Mahakam dan berada di Bukit Bendera Merah Putih. Selanjutnya yaitu animatic kami yang berjudul The Wonderland of IKN. depannya meja aja. Nah geser. Baik, itu adalah animatic kami. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kompos yang akan dijelaskan oleh Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai progres compositing yang akan dijelaskan oleh saya dan juga
pertama saya akan menjelaskan mengenai pesut yang ada di kelas 6 dan juga kelas 11 itu menggunakan animasi yang sama, yang dimana nantinya para animator tidak perlu membuat ulang animasi tersebut. Pada progres compositing nantinya pesut yang ada di kelas 6 ini akan diposisikan ulang pada kelas 11, yang dimana akan menggunakan position dan juga scale. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Amalia Saputri. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian motor, di mana bisa kita lihat pada kelas 10 ini belum diubah dan dominan warnanya itu adalah hijau dan tonnya itu adalah ton warna dingin. Setelah itu ketika kami sandingkan dengan kelas 11 yang cenderung berlatarkan sore hari dan warnanya itu dominan ungu dan orange, kami merasa tidak cocok. Setelah tidak cocok, kami mengubahnya menjadi warna dominan orange dan kuning. Menggunakan hue dan saturation diatur menjadi dominan warna seperti ini. Di bawahnya juga ada pesut. Ini dari pesut cut 6 yang akan digunakan ulang di pesut cut 11, di mana warnanya juga sama diubah seperti yang di atas. Selanjutnya, sound akan dijelaskan oleh Abinaya Ray. Baik, sebelum kita memutar final film dari animate kita, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan background musik yang sebenarnya ini adalah salah satu job desk saya di project ini. Jadi untuk background musik sendiri ini kami 100% menggunakan karya asli kita sendiri dan kita membuat background musik kita sendiri. Pertama-tama kita tentu saja mencari referensi dulu karena sumber animate kita berasal dari studio Ghibli yang background musiknya itu agak unik, lebih ke genre fantasi itu. Akhirnya saya menggunakan referensi dari studio Ghibli juga. Setelah mencari referensi, kita akan langsung mengeksekusi dan membuatnya di software. Saya menggunakan software yang namanya Bandlab. Itu bisa diakses secara gratis di internet. Nah, pada background musik kali ini saya menggunakan 3 musik dasar. Yang pertama yaitu Tanah Air, yang kedua ada Hari Merdeka, yang ketiga ada Maju Tak Gentar. Nah, saya memilih 3 musik itu karena ada alasannya. Yang pertama yaitu saya memilih musik Tanah Air karena saya ingin menyadarkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan flora dan fauna maupun keindahan alamnya yang luar biasa. Maka dari itu kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Yang kedua, saya memilih lagu Hari Merdeka karena pada upacara 17 Agustus pada tahun ini itu adalah awal untuk memperkenalkan IKN pada masyarakat Indonesia maupun luar negeri, yang upacaranya akan dilaksanakan langsung di IKN tersebut. Nah, yang ketiga, saya memilih lagu Maju Tak Gentar karena kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus maju untuk memajukan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan berkembang. Nah, itulah filosofi dari musik tersebut. Yang selanjutnya akan kami persembahkan final film dari kita yang akan dibuka oleh Raditya. Kami selaku tim Wakamono akan mempersembahkan short animation kami, The Wonderland of IKN. Selamat menikmati.
dikeluarin dulu aja dari ini materi PowerPoint-nya. Langsung di place ya, Say. Nah, langsung buka filenya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya kelompok Wakamono. Baik, sesi tanya jawab. Job desk. Iya. Nah, untuk job desk-nya, berikut adalah job desk kami. Saya Raditya Aktarin Sumantara Atmaja sebagai direktor, storyboard artist, background artist, desainer, animator, tupas artist, koloris, dan komposer. Saya Binaya Rahmat Jawawi sebagai storyboard artist, desainer, sound composer, animator, dan juga koloris. Saya Andika Bayu Pratama sebagai storyboard artist, desainer, dan animator. Saya Muhammad Rifki Khairuddin sebagai storyboard artist, desainer, dan juga animator. Saya Yusuf Bayaki sebagai storyboard artist, background artist, kemudian desainer dan animator. Saya Salma Hoirunisa sebagai storyboard artist, desainer, dan animator. Saya Aska Haura sebagai storyboard artist, desainer, background artist, animator, dan juga colorist. Saya Devi sebagai koordinator storyboard artist, background artist, desainer, koloris, animator, dan kompositor. Saya Inaya Putri sebagai storyboard artist, desainer, koloris, dan juga kompositor. Saya Wicita Marsa Akil sebagai storyboard artist, desainer, background artist, dan juga koloris. Baik, itu adalah presentasi dari kami tim Mono. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya oleh kelompok Wakamono. Sesi tanya jawab akan saya buka. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru penguji untuk memberikan pertanyaan, arahan, dan masukan kepada kelompok Wakamono. Terima kasih, Pak. Selebihnya mungkin karena gambar bahan jadi untuk catatan dari saya itu ada di handle banyak karakter yang Winaya, HP
tadi di scene berapa itu ya, scene akhir itu kan banyak dominan itu karakternya kepotong di setengah badan. Jadi apa ya? Jadi kurang mungkin jadi agak terkesan monoton, kurang variasinya. Tapi untuk overall terus saya tahu itu effortnya sungguh luar biasa. Kalaupun mau diubah yang tadi juga nggak mungkin karena tugasnya juga kan banyak yang nanti harus dikerjakan. Kayaknya nggak betul kalau untuk di BKP, tapi ini sudah layak sih. Untuk saya sih sudah lumayan layak untuk nanti ditampilkan di BKP. Terima kasih. Good job. Ya, ini mungkin jauh dari animasi ya, Michael dari Pemdas. Tapi lihat dari pilihan ya, pertama ikannya kok terbang, yang besuknya ya, kan biasanya dari kali. Terus tadi di sekitar perahu, kalau di sungai itu, oh sepertinya nggak ada ikan terbang. Ikan terbang dia di laut. Kok ada ikan terbang yang miring ke situ. Maksudnya kan yang lompat ada sebaiknya di yang saya tahu itu di laut banyak, tapi kan di sungai kok jarang deh. Itu aja. Milihnya kok mundur. Mungkin karena di genre kamu yang fantasi ya, maksudnya terbang gitu. Ya, ikan indosiar. Terima kasih. Pernah lihat ikan mesut nggak? Apa? Itu nggak tahu ya. Ya, tahu Pak. Gambarnya aja. Bagus kok, animasinya bagus. Coba dari Jiwa mungkin ada saran kritik. Terima kasih waktunya. Boleh lihat itu dari untuk karakter desainnya. Karakter desain. Yang karakter utama oke, di sini mungkin aku coba mengomentarinya secara profesional aja, secara orang industri. Di sini kan tadi dibilangin bahwa yang diangkat itu dari budaya yang zaman dulu sama modern. Di desainnya itu secara budayanya itu kerasa, tapi untuk desain beberapa untuk futuristiknya masih belum kerasa itu. Mungkin bisa ditambahin mungkin dari style mungkin jam tangan atau mungkin sepatunya yang tipenya futuristik. Terus untuk secara desainnya sih udah oke ya. Rambutnya mungkin slide itu yang secara budaya yang ditampilkan itu udah sangat kelihatan dan sangat menggambarkan betul-betul desa. Cuma ya tadi kurangnya itu di futuristiknya yang masih depan. Mungkin ya bisa mungkin aspek-aspek nggak harus baju sih sebenarnya, kayak mungkin kayak aksesoris aja yang bisa membantu untuk meningkatkan bahwa ini tuh nggak cuma budaya doang, tapi ya campuran dari segalanya budaya masa lalu juga sama masa depan. Terus mungkin oh iya, nama karakter harusnya dikasih. Iya. Biar nggak disebut main karakternya kayak gitu. Setidaknya main karakternya lah dikasih nama gitu. Itu cukup krusial karena itu juga biar orang mudah mengingat juga. Cara desainnya juga penting, juga namanya juga penting. Harusnya sekalian dimasukin nama karakter. Baik. Mungkin bisa lihat panel hasilnya tadi. Biar saya bahas per. Di depan meja aja, yang pojok kanan. Nah, geser lagi. Ya, Bu.
tingkat pertama dulu. Di sini kan kalian itu kan apa yang saya lihat juga beberapa kali. Oh saya nggak apa-apa. Ini semua modenya itu ya, warna dasarnya siang semua mode karakter. Terus baru di compositing diatur gitu. Iya, jadi kayak semuanya sebelumnya tonnya sama semua, baru di compositing itu disesuaikan. Oke. Jadi di sini untuk mode waktunya ini siang hari ya? Ini pagi. Pagi. Mungkin bisa tone-nya lebih ke apa, agak ke kuning atau pink gitu, karena aku lihat ini kesannya itu siang hari. Siang hari. Sebenarnya apa mungkin segi itu ya di compositing bisa ditambahin lagi, tambahin apa, tambahin tone warna lagi untuk biar penyesuaian bahwa ini pagi hari. Terus untuk karakternya itu emang warnanya itu kan apa merah gitu. Yang ini. Kulitnya, ya. Ini ya agak kecoklatan dari yang lain. Kecoklatan. Iya. Mungkin terlalu nggak tahu ya pengaturan mungkin secara desain warnanya aslinya coklat atau tertambah di compositing jadi warnanya gitu. Cuma terlihat nggak natural dan sangat mencolok gitu. Oh iya, sepertinya karena efeknya. Terus itu juga karakter di depan juga kan kena itu kayaknya ditambahin efek itu malah terlalu biru itu. Yang sebelah apa yang pakai listrik kan ada itu pakai panah itu. Mungkin agak sedikit dikurangin secara highlightnya karena ya itu ini posisi terutama ini nggak siang juga nggak terlalu ini kan pagi harusnya. Jadi itu kan highlightnya terlalu tinggi banget itu untuk kelihatan itu mencolok banget itu. Ya highlight dari cahayanya itu kan kalau tampilan kena sinar cahaya kan ada highlightnya kayak gitu. Di situ mungkin opacity-nya bisa diturunin lagi itu biar nggak apa terasa sangat terik gitu dan colok. Tapi dari segi kamera kalian ngambil dari atas untuk menunjukkan teks itu bagus, mulai itu terus pan ke bawah itu bagus. Oke selanjutnya. Oke, pause, minta tolong di pause. Ini sebenarnya udah lumayan oke ini untuk bahkan ini tetap pagi. Jadi satu segmen sama yang pagi semua berarti. Iya, satu segmen. Mungkin ya cukup apa tone-nya ini kan kerasanya itu siang hari. Oh. Juga. Tapi secara apa yang ingin disampaikan cukup dari cahaya yang cukup terang itu udah kelihatan. Mungkin yang jarak jauh itu mungkin agak di blurin yang gunung-gunung itu daripada kan itu posisinya kan cukup jauh kan. Terus di sini kan fokusnya ke karakter itu mungkin di blurin dikasih blur. Walaupun mungkin karena tadi referensinya Ghibli kan, Ghibli itu sama sekali nggak ngasih blur. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak ngasih blur juga nggak apa-apa. Itu biar kalah secara kenapa dikasih blur biasanya faktornya itu karena itu yang pengen disampaikan itu apa fokusnya. Di sini kalian juga ngasih rolling istilahnya guys tadi itu bukan animasi kan itu pakai di compositing atau animasinya langsung yang gerakannya jalan itu pakai kompos. Jadi sebenarnya kompos. Ini hanya diam kan. Ya. Itu bagus gitu karena di aslinya industri juga ketika berjalan itu enggak digerakin rolling gitu tipenya, tapi emang diem terus dia dibikin sistemnya itu di compositing itu digerakin biar dia itu goyang-goyang gitu. Dan itu bagus itu deh. Bisa dipakai dan secara mempercepat pekerjaan juga sangat bagus. Gerakannya juga terbilang natural. Ini kamu pakai itu apa kan ada komanya kan. Nah, apa istilahnya? Belum sampai situ. Materinya belum sampai situ. Tapi apa biasanya itu gerakan kayak gini kalau nggak di apa jarakin secara apa ya frame-nya gitu gerakannya itu kerasa itu nggak natural. Tapi ini terbilang cukup natural jadi cukup baik. Oke, baik, terima kasih. Oke, lanjut.
kameranya goyang? Terkena angin. Nice. Oke, lanjut ini. Yang cut ini. Tadi di awal pertama kan itu awan. Itu cukup bagus itu, menunjukkan kan nggak langsung cutnya dilihatin backgroundnya. Ini cukup pengerjaan berapa lama ini backgroundnya? SKH bro. Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Mungkin beberapa hal yang mungkin buat catatan background mungkin itu di awan langit, kerasa terlalu warnanya itu terlalu istilahnya hijau atau puyeng, jadi nggak terlalu kelihatan kalau itu awan gitu, terlalu kegabung sama itu kayak hijau-hijaunya yang pohon-pohon dan sebagainya. Jadi kerasa sebaiknya itu dikasih warna yang cukup itu ya, lebih mencolok lagi kalau awan, biar nggak terasa itu kayak kabut gitu. Kerasanya itu karena terlalu warnanya hijau dan kusam, itu terlalu kayak kabut gitu. Tapi secara cut ini backgroundnya terlihat sangat itu ya, effort banget. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Stop. Ini pakai teknik apa ini kalian? Maksudnya di backgroundnya ini looping kalian? Background panjang. Kami bikin panjang gitu backgroundnya, terus digeser-geser gitu. Iya. Oke. Yang tadi balik lagi ya, air itu. Ya. Mungkin kalau secara umumnya ya, maksudnya di industri anime dan sebagainya, air itu selalu dikasih efek, istilahnya itu swimback gitu. Jadi dengan efek kalau itu ada gelombang, ya, jadi kerasa itu. Tapi di sisi ini kan ada animasi yang airnya itu kan, itu kan nuansa geraknya juga cukup menandakan bahwa itu gerakan cepat juga bagus. Mungkin bisa ditambahin dengan itu goyang-goyang harusnya kapalnya, biar kapal itu kan gerakannya sedikit itu nggak flat gitu, atau mungkin kameranya mungkin yang agak goyang, kan ini tingkatannya cepat banget kan gerakannya. Jadi bisa kamu shake gitu kameranya di intinya biar menandakan ini cepat banget itu, sangat itu. Kalau kita ngikutin gerakan yang cepat kan biasanya kamera ikut mengikuti dengan shake gitu. Oke, lanjut. Oke, stop ini. Ini emang kalian riset untuk mobilnya, maksudnya kenapa dibikin naik turun? Ini jadi bukan riset, lebih ke kami bikin sendiri mobil terbang gitu, untuk menunjukkan kemajuan teknologinya di IKN. Tapi itu maksudnya kan biasanya umumnya orang yang bikin tipe kayak terbang itu selalu itu flat dim. Ini kalian gerakin naik turun. Apakah itu riset gitu, kalian melihat benda yang terbang atau emang kepikiran harusnya naik turun? Iya, cuma kepikiran aja sih naik turun. Tapi itu udah benar itu. Harusnya setiap benda yang terbang itu umumnya itu naik turun. Jadi, dan mobil ini umumnya ya dibikin naik turun, itu lebih natural. Oke, lanjut. Kayak gini bagus ini, naik turun juga. Ini baru sore ya? Tadi pagi, ini sore. Pagi, yang di perkotaan itu siang, ini sore. Yang siang mana? Yang siang dari? Siang mulai pesut turun dari langit tadi, terus kota, nyeberangi jalan, di dalam mobil, itu siang. Ya. Jadi perlu itu, tadi pagi sama siang harus dibedakan karena hampir tone-nya sama itu. Yang tadi mungkin terutama di pagi ya, pagi itu terlalu siang itu tone-nya. Ini sore. Ini sore udah bagus ini, warna tone-nya bagus. Oke, lanjut. Oke, kurang lebih segitu dari saya. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih banyak. Baik, itu presentasi kami dari tim Wakamono. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi oleh kelompok Wakamono. Terima kasih Bapak Ibu Guru Penguji dan audiens sekalian. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.